Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Semoga sehat selalu, semoga cuan selalu. Kali ini kita akan coba membahas mengenai saham yang di sekitaran level gocap ya, yang nggak 50 banget, tapi masih di atas 50 ya, atau di bawah 60, sekitar 55, 56 rupiah per lembarnya. Jadi apakah ada saham itu yang bagus, yang menarik untuk kita tabung, terutama ini khusus mahasiswa ya, ataupun yang berpenghasilan rendah yang pengen menabung dengan harga saham per lembarnya sekitar Rp60, berarti Anda cukup dengan Rp6.000 untuk membeli satu lot sahamnya. Jadi Anda bisa nabung 6.000 untuk membeli satu lot saham. Nah, apakah ada saham itu? Jadi kita butuh modal sekitar 6.000 per lembar, atau mungkin nanti 60.000 ya, jika memang ada 60.000 per bulan kita sisihkan untuk membeli saham ini. Dan mudah-mudahan belum naik ya, dalam waktu setahun kita masih bisa mengumpulin dana untuk kita tabung. Namun ini tentu saja disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan kita untuk menjual atau membeli saham tertentu, bukan untuk dalam rangka untuk biar saham ini naik cuan dan pom-pom gitu ya, enggak. Jadi ini hanya untuk edukasi. Silahkan jika ingin membeli saham ini atau tidak. Oke, syaratnya ini bagi saya ada 4, yaitu kinerja keuangan ini perusahaan masih oke ya. Jadi walaupun dia tidak dihargai market dengan benar, masih murah gitu ya, tapi kinerja perusahaannya sebenarnya masih oke. Ekuitasnya masih bertumbuh, asetnya masih terus naik, utangnya minim, terus juga mendapatkan penghasilan dari penjualan-penjualan itu, produk-produk mereka yang cukup. Jadi bisnisnya masih oke gitu ya. Fundamental perusahaan masih bagus, tadi kita lihat return on equity-nya masih oke, masih positif ya. Terus debt to equity ratio-nya juga kecil. Mereka mempunyai aset yang terus bertumbuh. Lalu bisnis perusahaannya, prospek kedepannya masih bagus. Terutama ini mengenai bisnis green energy ya, mengenai mobilitas kita. Jadi kedepannya seperti apa? Mobil listrik, motor listrik itu masih menjadi keinginan kita untuk masa depan ya, biar nanti mengurangi emisi karbon di sekitar kita. Nah, ini saham ini juga kita bisa beli dengan metode dollar cost averaging atau rupiah cost averaging. Bahasa lainnya cicil. Jadi nanti dengan harga Rp60 per lembar, kita bisa beli 6.000 per lot atau 60.000 per 10 lot ya. Jadi sisihkan dana sekitar 60.000 per bulan. Nah, ini kita berbicara mengenai kendaraan listrik ya. Sebelum kita membahas apa sahamnya, kita lihat dulu kendaraan listrik ini adalah kendaraan masa depan. Jadi dalam jangka panjang saya yakin harga minyak akan terus tinggi, apalagi dengan adanya konflik ya, konflik di Timur Tengah. Sekarang harga minyak di kisaran $85 per barel. Nanti kalau naik sampai 100-an dolar per barel, tentu saja akan memberatkan negara, subsidi akan dikurangi dan inflasi akan terus naik ya. Nah, solusinya kita harus beralih ke mobil listrik ataupun motor listrik ya, untuk mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil. Nah, ini produk ini juga dari produk Indonesia, ramah lingkungan, nggak ada asap ya. Apalagi kalau kita pakai sepeda listrik itu nggak perlu pakai surat-surat. Kita bisa pakai sepeda listrik dengan kecepatan mungkin 25 km per jam ya. Kita bisa kencang-kencang. Terus juga untuk motor listrik ada subsidi dari pemerintah ya, itu juga meringankan, memberi keinginan masyarakat untuk segera memiliki motor listrik untuk mobilitas mereka, untuk ke sekolah, ke kantor, dan kegiatan sehari-hari. Kita lihat juga dari data Asosiasi Sepeda Motor Indonesia atau AIC. Nah, ini kita lihat kebutuhan domestik untuk motor di Indonesia itu sekitar 6-8 juta motor ya per tahun, dari 2019 sampai 2015, terus turun sekitar 5-6 juta. Lalu pas COVID ini turun drastis ke 3,6 juta, turun setengahnya ya.
2020. Lalu rebound lagi tahun 2021, 2022 ke 5 juta. Tahun 2023 kemarin ini 6 juta. Jadi ada gap sebenarnya. Gap waktu tahun 2020 ini masih 3 juta. Ini harusnya tahun berikutnya tuh nggak segini dong, nggak 5 sampai 6 juta. Jadi bisa sampai 7 atau 8 juta gitu ya. Jadi gapnya ini kemungkinan kita prediksi akan masuk di 2024 ini. Permintaan kendaraan akan melonjak. Ini kemungkinan ya, analisa dari saya. Tapi nggak mesti motor listrik. Bisa juga masih motor konvensional. Jadi bagi yang mau melirik saham-saham yang lain seperti FPMX atau saham yang lain ya, bisa juga. Atau memang motor listrik yang lain seperti Indi, Toba, ya. Apalagi itu lupa saya satunya. Jadi bisa di searching sendiri. Tapi itu harga sahamnya tidak semurah ini ya, tidak angkanya tidak digocap ini, semua sudah tidak bisa dicicil dengan pendapatan yang minim ya. Nah ini kita langsung ke perusahaannya yaitu Gaya Abadi Sempurna. Ini visinya ini memimpin pangsa pasar elektronik. Jadi produknya itu bukan cuma motor listrik, sepeda listrik, tapi juga ada elektronik yaitu kipas angin dan lampu. Speknya juara. Terus juga untuk solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini solusi mobilitasnya berupa motor listrik, terus sepeda angin, moped, dan lain-lain ya. Visi-visinya sebenarnya bagus ya, terus juga didukung oleh misinya untuk memimpin market leader, terus juga meningkatkan brand value untuk mencapai visi tersebut. Nah, ini GAS ini ticker code-nya kalau di Bursa Efek Indonesia adalah SLIS, SLIS. Jadi ini didirikan tahun 1996 ya, udah lama sebenarnya. Kantornya ada di Banten, di Tangerang, Kecamatan Cikupa. Ini baru listing tahun 2019 kemarin bulan Oktober, jadi baru sekitar 4 tahunan lah ya, 5 tahun dengan modal dasarnya 300 miliar. Ini ada mereknya yaitu Juara dan Slis ya. Ini produknya yaitu produk motor listrik, ada juga sepeda listrik. Banyak kita lihat di annual report ataupun di webnya. Ini sepeda produk-produknya banyak sekali ya. Kipas angin, lampu, ada juga mereka punya pabrik lampu juga ya. Wilayah operasionalnya selain di Indonesia ada juga di Singapura. Terus juga mencakup di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Untuk store-nya ada di Jawa dan Sumatera. Bahkan juga ada di Bali dan Nusa Tenggara ya, udah mulai merambah ke sana dan kemungkinan akan terus growth, berkembang ke daerah-daerah yang lain, pulau-pulau yang lain. Jadi ada bunyi pesawat. Nah, untuk struktur organisasi, kita lihat ini komisaris utamanya Bapak Chua King Hua dengan komisaris yang lainnya. Bapak Chua King Hua ini memiliki 3,75% ya saham ini. Jadi saham gas ini dimiliki oleh Celis Investama Indonesia sebesar 68%, Bapak Chua King Hua 3,75%, dan masyarakat 28%. Jadi porsi masyarakat lumayan berimbang ya. Jadi masih ada pengendali, jadi kita dapatnya cuma 28%, masih bagus ini untuk komposisinya. Nah ini mempunyai entitas anak yaitu PT Juara Bike. Nah ini direktur utamanya Bapak Edi Hanafiah Kwanto, ini masih ada hubungan sebenarnya dengan Bapak Chua King Hua tadi ya. Dan juga Bapak direktur operasional dan keuangannya ya Bapak Wilson, dan dua-duanya Wilson ya, Wilson Theo dan Wilson. Nah ini saya lampirkan dua aja ya untuk mengenai profil komisaris dan direksi. Untuk Bapak Chua King Hua ini umurnya 63 tahun, sekarang 64 ya. Terus latar belakang pendidikannya ini sarjana mechanical engineering, jadi masih ada hubungannya ya, di Taiwan, lulusan Taiwan. Memiliki afiliasi dengan direksinya ya, yaitu Bapak Edi Hanafiah dan Bapak Wilson. Ini memegang banyak perusahaan ya, rangkap jabatan di perusahaan afiliasi yaitu Juara Bike. Nah untuk Bapak Edi Hanafiah Kwanto ini juga masih muda ya, umurnya 37 tahun.
Ini latar belakang pendidikannya sarjana mekatronik dari Swiss. Nah, ini bagus sekali. Mudah-mudahan bisa mengangkat perusahaan ya, perseroan lebih bagus lagi. Angkap jabatan masih di perusahaan afiliasi, ini memiliki hubungan dengan komisaris tadi ya. Jadi kalau dari saya melihat untuk background pendidikan sih oke ya. Jadi ya, teman-teman lihat lagi untuk GCG ini ya, good corporate governance seperti apa. Lihat dari manajemennya, mungkin bisa di searching, bisa bisa tanya kanan kiri. Saya nggak terlalu kenal, tapi menurut saya ini sudah bagus. Bagaimana dengan kinerja keuangan dan valuasinya? Nah, kita lihat pergerakan harga sahamnya ya dari mulai IPO di sekitar 100-an rupiah. Ini terus naik ya, pas sekali saat itu dilanda COVID-19. Nah, jadi orang lagi demam sepeda, naik di 5 ribuan, kencang sekali naiknya ini, di 5 ribuan lama bertahan selama setahun. Terus tahun 2021 tambah naik lagi melebihi 10 ribu, bahkan sampai 14 ribu. Bayangin kita punya saham beli 100 rupiah per lembar, naik sampai 14 ribu. Naik ke 1000 aja itu sudah 1000% ya. Kalau 10 ribu berarti 10 ribu persen, 14 ribu ya 14 ribu persen berarti. Sangat drastis. Tapi setelah itu saham ini mulai turun dan kembali setelah lewat euforia sepeda mungkin ya. Dan sekarang turun di bawah 100 rupiah per lembar. Ini sebenarnya peluang atau tidak ya, tinggal kita melihat dari sisi yang lainnya. Nah, kalau saya rangkum di sini, untuk perusahaan ini tidak pernah mengalami kerugian ya. Selama IPO 5 tahun ini tidak pernah mengalami kerugian. Revenue-nya sekitar 400-an juta, terus ini ya kita lihat ya revenue-nya. Terus laba bersihnya juga di angka 2 digit, 20-an 9 miliar, 26 miliar, bahkan pernah 42 miliar tahun kemarin, 2022, lalu turun lagi menjadi 21 miliar. Ini kurang efisien aja paling ya. Karena secara revenue misalnya masih 400-an juta. Kas mereka masih di 7 miliaran. Sekitar 9 sampai 7 miliar ya. Ini kita lihat ekuitas juga tumbuh dari 154 miliar ke 300 miliar. Aset juga tumbuh ya. Itu. Untuk return on equity 2 digit terus ya kemarin. 12, 17 sebenarnya bagus ini. Untuk harga ini kemurahan sebenarnya. Tapi tahun ini memang kesempatan untuk bagi saya ya. Saya pribadi kesempatan saya untuk beli karena lagi turun performanya ke 6,1%. Tapi utangnya masih aman ini. Utangnya di bawah 1, 0,37. Tadi awalnya 1, sekarang di bawah 0,5 ya. Ini secara fundamental masih oke menurut saya. Jadi dengan harga 56, sekarang di 56 ya, pernah 15.200 rupiah, sekarang di 56, ini price to earning rasionya hanya 6,5 kali, PBV-nya 0,4 kali. Jadi seperti itu, harganya masih tergolong under value ini ya. Untuk dividen jangan terlalu berharap untuk saham ini bagi dividen. Pernah bagi dividen tahun 2020 sebesar 1 rupiah per lembar. Tapi jangan terlalu berharap pembagian dividen karena perusahaan ini masih growth ya, masih terus berkembang. Memakai ini untuk berkembang. Market cap-nya masih kecil ya, masih di 100-an miliar. Itu belum sampai ke triliun ya. Oke, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya ini data IC, dari tadi yang saya uraikan ini mengindikasikan penjualan motor domestik ini per tahunnya sekitar 6 juta. Namun ada gap sebenarnya di tahun 2020 yang belum kembali ke tahun setelahnya. Jadi masih normal-normal aja, 5 juta, 6 juta. Jadi harusnya tadinya mungkin 7 juta atau 8 juta per tahun, satu tahun yang untuk menutupi tahun 2020 tersebut, namun tidak ada. Tapi lakukan juga analisa lebih lanjut mengenai kompetitor dan dari produsen motor yang lain ya, baik motor yang menggunakan bahan bakar fosil maupun motor listrik lainnya. Dan juga periksa kembali GCG perusahaan sebelum berinvestasi, karena kita tidak tahu ya secara ininya, GCG-nya mungkin bisa tanya dengan yang lebih
lebih kenal atau ada orang dalamnya. Nah, ekuitas perusahaan ini terus tumbuh. Kalau dari analisa keuangannya masih bagus ya, mengalami pertumbuhan, utang juga mengalami penurunan dan masih aman. Walaupun di tahun 2023 ini profitnya menurun ya. Valuasi saham ini masih murah dengan PER di kisaran 6 kali dan PBV di 0,4 kali. Namun ketika Anda membeli saham ini terus dipantau ya, lakukan analisa lebih lanjut, jangan sampai Anda terjebak di level Rp50. Jadi lakukan analisa, jika perusahaan ini sudah mulai mengalami kerugian, nah mungkin saatnya untuk keluar. Namun kalau masih untung, masih profit aja, nggak apa-apa, Anda hold terus saham ini dan menunggu kemungkinan untuk multi bagger. Oke, ini aja kilas dari saya mengenai saham Selis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Salam cuan. Bye-bye.